take my hand, I want you to be my girlfriend, 'cause I'm your Iron Man, and I love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKNDR tanggap pandemi COVID-19 UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun ajaran 2020. Sebelum nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milenia Dewi Syafira, NIM C93217094, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Nurul Fahmi Reza, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM saya C92217165. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang tips mencegah dan menghindari aksi kejahatan di masa pandemi COVID-19. Stay tune ya guys. Pandemi COVID-19 telah mengacaukan tatanan dunia saat ini. Indonesia pun sedang fokus mencegah laju penyebaran COVID-19. Namun, antisipasi sejak dini dalam menyikapi dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan tidak boleh kita abaikan. Salah satu dampak COVID dalam sektor ekonomi adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja pasca penerapan PSBB selama masa pandemi COVID-19. Karenanya, masyarakat pun sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat minimnya pendapatan yang dimiliki, membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan demi bertahan hidup di tengah masa pandemi COVID-19. Selain PHK, ada pun alasan lain penyebab seseorang melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19, yaitu sulitnya mencari pekerjaan karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar, harga barang yang semakin melonjak, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor perekonomian, faktor sosial, faktor keinginan, dan kesempatan, dan kurangnya iman dalam diri seseorang. Aksi kejahatan ini terjadi juga karena para pelaku memanfaatkan situasi saat semua orang fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Orang yang tidak kuat untuk bertahan hidup dengan cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang salah dan bertentangan dengan hukum. Penurunan kualitas ekonomi masyarakat dapat berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, seperti pencurian, pembegalan, kasus narkoba, penyebaran info hoax, penipuan, dan lain-lain. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas ekonomi berkorelasi negatif dengan tingkat kriminalitas. Artinya, semakin buruk kualitas ekonomi suatu wilayah atau negara, maka semakin meningkatnya pula peluang terjadinya tindak kriminal. Meningkatnya angka kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 seperti ini juga meningkatkan kecemasan masyarakat. Selain itu, meningkatnya kriminalitas juga berpotensi menimbulkan kerugian baik secara materi, bahkan lebih buruk jatuhnya korban jiwa. Pemerintah melalui pihak kepolisian telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan persoalan ini. Meskipun demikian, masyarakat juga dihimbau untuk tetap melakukan langkah-langkah preventif dalam menghadapinya. Nah, kondisi tersebut tentu menuntut kita untuk lebih waspada pada lingkungan kan? Baik ketika di dalam rumah maupun saat harus terpaksa berpergian keluar rumah. Kali ini saya akan membagikan tips cara untuk menghindari aksi kejahatan selama masa pandemi COVID-19. Tips yang pertama, tidak memakai dan membawa barang yang mencolok. Tips untuk menghindari aksi kejahatan yang pertama ialah tidak memakai maupun membawa barang-barang yang mencolok seperti perhiasan misalnya. Pemakaian perhiasan di tempat publik akan memancing para pelaku kejahatan untuk mengintai dan melancarkan aksinya. Walaupun aktivitas dibatasi, akan tetapi ada kalanya masyarakat akan keluar rumah untuk membeli dan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti berbelanja bahan makanan dan obat-obatan. Nah, pada momen inilah biasanya kejahatan itu dapat terjadi.
Maka dari itu, disarankan agar setiap masyarakat tidak memakai atau membawa barang berharga ataupun barang mencolok lainnya saat akan keluar rumah. Cukup membawa barang yang memang diperlukan saja, seperti tas, dompet, dan ponsel. Tips yang kedua, pastikan kendaraan dalam keadaan terkunci. Pastikan kondisi kendaraan yang terparkir selalu terkunci. Hal ini sangat penting karena aksi pencurian di tengah marak terjadinya di berbagai daerah. Sasarannya justru tempat-tempat ramai seperti toko swalayan. Bagi kendaraan bermotor, jangan lupa untuk selalu memastikan bahwa saat diparkir, motor sudah dikunci stang, sehingga orang lain sulit untuk mengambil maupun membawanya. Pastikan juga kamu telah memarkir kendaraan di tempat yang aman, misalnya di tempat yang memang ada penjaga parkirnya. Bagi kendaraan roda 4, selalu pastikan juga bahwa kendaraanmu sudah terkunci saat kamu memarkirkannya ya. Hal ini sangat penting, agar apabila terjadi pencurian, sensor alarm akan berbunyi dan membuat kegaduhan yang bisa memancing petugas keamanan untuk segera menghampirinya. Tips yang ketiga, waspada pada orang asing. Waspadai tamu yang datang berkunjung. Ingat, selalu berhati-hati apabila ada orang yang tidak dikenal mencoba berkunjung ataupun masuk ke dalam rumah kalian dengan tujuan yang tidak jelas. Waspada pada orang yang tak dikenal juga berlaku saat Anda berpergian keluar rumah. Selalu berlakukan physical distancing dan jangan mudah percaya pada orang yang baru saja Anda temui. Karena mungkin saja orang tersebut adalah penipu yang ingin mengelabui Anda. Apalagi pada orang baru yang seolah mau membantu Anda ketika Anda berada di mesin ATM. Karena terbukti sudah banyak kasus penipuan terkait pembobolan kartu ATM. Nah, tips yang keempat nih, hindari keluar pada malam hari. Walaupun aksi kejahatan kini memang tidak mengenal siang dan malam, tapi aksi kejahatan jauh lebih rentan terjadi pada malam hari. Maka dari itu, apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik jangan keluar pada malam hari. Jalanan juga kini semakin sepi akibat social distancing, sehingga tidak aman bagi seseorang untuk keluar pada malam hari. Jika kamu terpaksa harus keluar, pastikan kamu tidak sendiri ya. Ajak juga teman atau keluargamu yang lainnya untuk berjaga-jaga. Tips yang kelima, menjaga keamanan rumah. Selalu pastikan semua pintu rumah dalam keadaan terkunci. Begitu juga dengan jendela, khususnya pada malam hari, ketika keadaan sepi atau ketika kamu sedang pergi. Pintu rumah dan jendela boleh dibuka sesekali saat orang rumah juga sedang aktif dengan aktivitas saja ya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pembobolan, pencurian, ataupun perampokan di rumah. Bila perlu, memasang unit keamanan di rumah ya, untuk meminimalisir pembobolan paksa. Anda juga dapat memasang teralis besi pada setiap jendela rumah. Nah, teralis besi ini sangat berguna untuk menjaga keamanan rumah agar tidak mudah didobrak ataupun dibobol. Anda juga dapat memasang kamera pengawas CCTV untuk memantau keadaan. Jika perlu, Anda bisa menerapkan sistem smart home pada rumah Anda. Nah, yang terakhir nih, simpan nomor darurat. Nomor telepon dihubungi jika Anda berada dalam kondisi darurat di wilayah Surabaya. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa segera menghubungi polisi di saat tindak kejahatan terjadi, agar bisa teratasi dengan cepat. Catat dan simpan nomor tersebut ya. Itu tadi tips dari saya untuk menghindari aksi kejahatan selama masa pandemi COVID-19. Semoga dengan tips ini kita bisa lebih berhati-hati dan waspada. Dan semoga bisa menambah wawasan juga edukasi untuk kalian semua. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi untuk kita semua ya. Jangan lupa nantikan video KKNDR ku selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.